Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita cermati dari ayat yang ke-74 surat Al-Baqarah sampai dengan ayat 82 surat Al-Baqarah niku, bahwa summa qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Kemudian hati mereka, hati orang-orang Bani Israel itu mengeras. Summa qasat qulubukum min ba'di dzalika, setelah kejadian itu. Jadi setelah kejadian masanya Nabi Musa alaihi salam dan masanya para nabi-nabi mereka, summa qasat qulubukum, hati mereka itu menjadi keras bagaikan batu, au asyaddu qaswah, atau lebih keras lagi. Sehingga di masa-masa setelah para nabi mereka, Bani Israel, itu ada orang-orang yang ada orang-orang yang pertama yasma'una kalamallah summa yuharrifuna. Ada orang-orang yang mereka itu mendengar firman Allah tapi kemudian merubah-rubahnya. Yang pertama. Yang kedua, ada golongan orang yang nifak, lain di sana, lain di sini. Bertemu dengan orang mukmin, ikut mukmin, bertemu dengan orang Yahudi, ikut Yahudi. Tujuannya adalah untuk merusak. Tujuannya adalah untuk merusak orang-orang beriman. Carane agen napa nggih? Agen mata-mata napa agen rahasia sing tujuannya adalah untuk merusak. Yang ketiga, ada yang mereka itu ummiyuna la ya'lamunal kitaba illa amani. Mereka itu ummi, tidak paham atau buta huruf terhadap kitab mereka. Buta huruf terhadap kitab mereka. La ya'lamunal kitaba illa amani. Mereka tidak memiliki pengetahuan terhadap kitab-kitab mereka kecuali hanya menurut mereka sebuah dongeng-dongeng belaka. Isinya cuma dongeng-dongeng belaka yang didongengkan oleh rahib mereka. Jadi menurut mereka, menurut golongan yang ketiga ini, bahwa kitab-kitab yang diturunkan kepada mereka itu hanya sebuah dongengan-dongengan, hanya sebuah kebohongan belaka. Itu menurut mereka, itu golongan yang ketiga. Golongan yang keempat, itu ada orang yang yaktubunal kitaba bi aidihim summa yaquluna hadza min indillah. Mereka itu menulis kitab dengan tangan-tangan mereka, membuat karangan-karangan yang kemudian summa yaquluna hadza min indillah. Kemudian mereka mengaku-ngaku bahwa apa yang ditulis mereka itu dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Entah itu mengatakan sebagai wangsit, wahyu, atau sebagai apalah. Mereka mengatakan bahwa itu dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. 4 golongan niku nggih. 4 golongan. Jadi ada orang yang merubah-rubah, ada orang yang mau berbuat nifak, lain di sini, lain di sana, dan ada orang yang ummiyun, tidak paham kitabnya, dan ada orang yang membuat suatu karangan yang kemudian mengakukan bahwa itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah ahlul kitab. Jadi orang-orang Bani Israel, orang-orang ahlul kitab, sepeninggal para nabi mereka, sepeninggal Nabi Musa alaihissalam dan nabi-nabi mereka, semakin lama mereka itu semakin melenceng daripada ajaran para nabinya.
Dan ini hampir dialami oleh semua umat nabi-nabi terdahulu. Bahkan mungkin bisa jadi kejadian ini juga terjadi pada umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.